Halo kelas 10, jumpa kembali dengan Miss Febri dalam pembelajaran matematika peminatan. Oke, jadi topik untuk materi kita matematika peminatan itu masih di persamaan eksponen, ya kan? Yaitu pada bentuk A dikali A pangkat fx dikuadratkan ditambah B dikali A pangkat fx ditambah C sama dengan 0. Oke, yang pada akhirnya nanti kita misalkan dan kita merujuk kepada persamaan kuadrat. Ya kan? Nah, jadi untuk bisa mahir mengerjakan itu semua, kamu harus bisa mengerjakan materi persyaratnya, yaitu memfaktorkan, mencari akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut, ya kan. Nah, jadi karena atas request anak-anak Miss, ya kan, untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat, jadi hari ini kita akan membahas tuntas tentang akar persamaan kuadrat. Oke, simak baik ya. Nah, jadi untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu caranya ada 3, nak ya. Yang pertama yaitu pemfaktoran atau faktorisasi, kemudian yang kedua adalah kuadrat sempurna, dan yang ketiga adalah rumus ABC. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan fokus kepada si pemfaktoran ya. Oke. Jadi untuk pemfaktoran Miss berikan beberapa contoh soal, harapannya mewakili ya, Nak. Oke. Coba untuk bentuk umum persamaan kuadrat apa? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya. Oke, jadi untuk contoh yang pertama Miss berikan untuk A-nya sama dengan 1, yaitu X kuadrat ditambah X dikurang 12 sama dengan 0. Oke, jadi pertama-tama kamu lihat dulu C-nya. C-nya 12 ya. C-nya 12, carilah perkalian ya. Faktor pengalinya itu berapa saja yang menghasilkan 12 ya kan? Berarti siapa saja? 1 dikali 12, 2 dikali 6 dan 3 dikali 4. Oke, kemudian sekarang kamu lihat di sini kan min 12. Nah, jadi kamu cari bagaimana supaya dia selisihnya adalah 1 karena min, jadi kamu cari selisih. Oke, 1 dan 12 selisihnya berapa? 11. 2 dan 6 selisihnya 4, dan 3 dan 4 selisihnya 1. Oke, karena kita menginginkan selisihnya 1, berarti pasangan yang kita pilih adalah si 3 dan 4. Oke ya. Nah, ini dia kan 1, ini ya, Miss pertegas di sini koefisiennya 1. 1x kuadrat ditambah x dikurang 12 sama dengan 0. Oke, karena kita menginginkan selisihnya 1 karena di sini negatif, maka kita ambil pasangan 3 dan 4. Oke ya. Nah, sehingga di sini ya, Nak. Jadi kan dia kalau dikali hasilnya negatif 12, kalau ditambah hasilnya positif 1. Nah, maka salah satu ini harus negatif. Jadi yang mana negatif? Yang 4 atau yang 3? Nah, jadi karena menginginkan dia positif 1, ya kan? Berarti yang lebih besar angkanya itu yang positif. Karena 4 dikurang 3 atau 4 ditambah min 3 hasilnya positif 1. Kemudian 4 dikali min 3 hasilnya min 12. Oke ya, jadi pasangannya itu si min 3 sama 12. Oke, sehingga kalau kita mau lanjutkan mencari nilai X-nya itu ya begini, X min 3 sama dengan 0 atau X plus 4 sama dengan 0. Sehingga pindah ruas lah kan si min 3 dan positif 4-nya menjadi X sama dengan 3 atau X sama dengan min 4. Nah, jadi ini adalah akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat dari X kuadrat plus X min 12 sama dengan 0. Sederhana kan? Oke, coba ya lanjut lagi untuk contoh yang kedua. X kuadrat dikurang 15X ditambah 50 sama dengan 0. Gimana tadi, Nak? Pertama-tama lihat si C-nya. C-nya 50. Berarti faktor pengalinya itu 1 kali 50, 2 kali 25, 5 kali 10. Nah, kamu lihat di sini positif. C-nya positif. Karena C-nya positif berarti kalau dijumlah hasilnya 15. Ya, kalau dijumlah hasilnya 15. Oke, berbeda dengan tadi itu kan negatif, maka selisih. Kalau di sini positif, maka ini adalah jumlahnya 15. Oke ya. Oke, kalau 1 dan 50 jumlahnya 51, jumlahnya 27 dan jumlahnya 15. Nah, ini dia ya kan. Jumlahnya 15. Oke. Nah, kemudian kita perhatikan di sini dia pingin jadi gini ya. Kalau dikali hasilnya positif 50, kalau ditambah hasilnya negatif 15. Otomatis supaya min hasilnya ya kan, maka kita buatlah tadi ini menjadi X min 5 dikali X min 10. Kan tadi kita sudah tahu pasangannya 5 dan 10 kan. Nah, sekarang bagaimana untuk tandanya? Dilihat begini. Kalau dijumlah hasilnya min 15.
Berarti 5 dan 10 harus bernilai negatif karena utang tambah utang makin banyak utangnya ya kan. Yaitu min 5 ditambah min 10 kan hasilnya min 15. Kemudian min 5 dikali min 10 hasilnya positif 50. Maka pasangannya adalah min 5 dan min 10. Oke, jadi kalau kita lanjutkan gimana? X min 5 sama dengan 0, X min 10 sama dengan 0, maka X sama dengan 5 atau X sama dengan 10. Pindah ruas ya, negatif jadi positif. Oke, itu untuk contoh yang kedua. Nah, kemudian untuk contoh yang berikutnya ya, yaitu contoh ketiga. Coba perhatikan, ini kan dia 2x kuadrat plus 17x plus 21 sama dengan 0. Berbeda dengan dua contoh sebelumnya, yaitu A-nya sama dengan 1, kali ini Miss berikan. Untuk A-nya tidak sama dengan 1 atau lebih dari 1 ya, yaitu A-nya 2. Kan kadang bingung ya, kalau A-nya udah nggak 1, bingung nih Miss, ya kan, nggak usah bingung. Oke, coba perhatikan. Jadi kalau 2 di sini nak, kamu kalikan langsung ke si C-nya. 2 kali 21 adalah 42. Seperti yang tadi juga, kamu cari faktor-faktor pengali yang hasilnya 42. Ya, kamu bagi 1 dulu, bagi 2, bagi 3, bagi 6. Gak bisa lagi ya kan, nanti berulang lagi dia bagi 7 dan seterusnya. Nah, kemudian gimana? Ini si C-nya positif nih, C-nya positif. Berarti carinya yang jumlahnya 17. Jadi kalau positif jumlahnya 17. Kalau tadi negatif seperti contoh 1 selisihnya ya. Oke, jadi ini positif nih, berarti jumlahnya 17. Oke, kita cari jumlahnya ya. 1 dan 42, 43 dijumlahkan. Dijumlah. Nah, ini dia 17 kan. Oke, jadi kan tadi soalnya adalah 2x kuadrat plus 17x plus 21. Nah, kalau dia di sini positif berarti jumlahnya harus 17. Maka siapakah yang jumlahnya 17? Ini dia. Oke ya. Nah, berarti karena si 3 dan 14 adalah jumlahnya 17, maka coba perhatikan ya. Ini sedikit berbeda ya nak dengan dua contoh sebelumnya. Ini kan si 2 ya. Sini 2. Jadi pertama buat gini. 2 per 2. 2x per 2. Kan kalau 2x dikali 2x kan harusnya 4x kuadrat. Nah, supaya dia menjadi 2x kuadrat jadi dibagi 2. Jadi Miss kalau di sini 3x kuadrat gimana? Ya berarti gini, 3x di bawahnya 3. Iya kan? Nah, gitu dia. Nah, kemudian sini kan sudah ya. Jadi pertama kamu buat 2x dibagi 2. Oke. Kemudian letakkan si tadi nih, si 3 dan 14. Nah, kamu lihat, ya kan? Kamu lihat di sini positif, di sini positif. Berarti sudah pasti di sini pasangannya positif dan positif. Gitu ya. Oke, berarti gimana? Karena kan positif 3 ditambah positif 14 kan hasilnya positif 17. Makanya di sini positif-positif ya, nak. Oke, terus gimana? Masih bisa nggak disederhanain? Ini sama dengan 0 ya. Oke, masih bisa nggak disederhanain? Masih bisa. Ini sama-sama dibagi 2. Ini kan tetap ya, 2x plus 3. Kemudian 2x bagi 2 itu x, 14 bagi 2 yaitu 7 sama dengan 0. Oke, sehingga jika kita lanjutkan lagi untuk mencari x-nya ya berarti kan 2x plus 3 sama dengan 0. Sehingga si 3 pindah positif, pindah jadi negatif. 2x sama dengan min 3, sehingga x sama dengan min 3 per 2. Kemudian satunya lagi x plus 7 sama dengan 0, maka x sama dengan min 7. Sehingga penyelesaian dari 2x kuadrat plus 17x plus 21 sama dengan 0, akar-akarnya adalah min 3 per 2 atau min 7. Seperti itu ya. Oke, nah jadi sekarang latihan, giliran kamu ya, kerjakan ya. Nah ini dia Miss berikan, tentukan akar persamaan kuadrat berikut ini. Ada 3 soal ya. Jadi kalau tadi memperhatikan contoh pasti bisa, ya kan? Oke ya, mudah-mudahan dari sini kamu sudah paham, tidak kesulitan lagi, tidak kebingungan lagi untuk memfaktorkan. Oke ya, sekian untuk hari ini. Thank you for your attention. See you.